Mereka itu bisa meramal hampir-hampir tepat dan mendekati akurat. Contoh, ada yang menyampaikan soal bencana alam di Sulawesi Utara, ada gunung meletus. Benar loh, Pastor. Bukan untuk menakut-nakuti katanya. Sedangkan waktu dengar pendeta hebat, kok salah ya? Kan gitu, Pastor. Nah, Pastor, gimana soal peramal? Karena begini, Pastor. Ada banyak peramal-peramal saat ini, Pastor, di channel-channel YouTube. Mereka itu bisa meramal hampir-hampir tepat, Pastor. Kayaknya tuh pas-pas banget. Jadi kan otomatis orang yang mendengar ini jadi kok bener ya. Sedangkan waktu dengar pendeta hebat, kok salah ya? Kan gitu. Jadi otomatis kecenderungan hati ini jadi pengen tahu lebih dalam. Jadi putar terus channelnya, cari terus orangnya. Dan memang apa yang dia sampaikan hampir-hampir benar dan mendekati akurat, Pastor. Walaupun tidak sepenuhnya tepat, tapi oke lah, bisa. Dan apa yang dia sampaikan juga disertai dengan alasan bukan untuk menakut-nakuti. Contoh, ada yang menyampaikan soal bencana alam, Pastor. Di Sulawesi Utara, ada gunung meletus. Benar loh, Pastor. Bukan untuk menakut-nakuti katanya. Untuk kita bisa mewaspadai. Nah, kan tujuannya baik, Pastor. Dimensi rohnya baik ini, Pastor. Nah, gimana, Pastor? Sedangkan gereja sendiri saat ini, Pastor, sudah mulai menolak prinsip nubuatan. Ada orang yang bernubuat dianggap sesat. Menolak hal-hal yang berbau ngeroh. Dibilang ngeroh, rasanya itu ini udah jangan terlalu ngeroh. Negatif gitu kan. Nah, jadi ya tapi kan kecenderungan kita juga sebenarnya pengen ada ngeroh-ngerohnya gitu, Pastor. Jadi ya udah kita cari aja alternatif peramal-peramal yang dicari. Itu gimana menurut Pastor? Itulah permasalahannya. Dari sisi prinsip firman, sebetulnya kita orang percaya itu diperlengkapi dengan karunia-karunia roh. Tuhan memberikan kepada kita nubuatan-nubuatan, karunia-karunia roh. Bahkan ada para nabi yang Tuhan munculkan. Dan lewat karunia roh serta pelayanan kenabian yang ada, Tuhan bisa memberitahukan apa-apa yang akan terjadi, hal-hal yang harus kita persiapkan. Cuma kembali permasalahannya, dari sisi gereja sendiri terjadi penolakan-penolakan terhadap hal tersebut. Sehingga ya tidak banyak hamba-hamba Tuhan yang bergerak di dalam dunia alam roh, dalam dunia karunia-karunia roh, dalam pelayanan kenabian, karena ya tidak semua hamba Tuhan mampu bertahan menghadapi oposisi. Gempuran itu cukup Gempuran kuat. itu sangat kuat. Nah, tapi terlepas dari itu semua, saya mendapati fenomena yang tadi Gideon ceritakan itu wajib kita waspadai. Karena walaupun kelihatannya baik, tapi kalau spirit yang ada di balik itu semua bukan dari Roh Kudus, artinya pasti berasal dari roh yang lain. Nah, ini sama seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, kelihatannya awalnya bagus, kelihatannya awalnya baik, membantu, bermanfaat, tapi ujung-ujungnya ada sengat maut yang akan bekerja. Karena suka tidak suka, ketika kita mulai mengagumi seseorang dengan ramalan-ramalannya, tanpa kita sadari, kita ini akan mulai membuka hati kita untuk terima arahan dan nasihatnya. Dan kembali lagi, di balik setiap arahan, di balik setiap nasihat, di balik setiap pengajaran, itu ada spirit tertentu yang akan bekerja, menyertai setiap pengajaran, arahan ataupun nasihat yang diberikan. Sehingga kita perlu mewaspadai, ini dari Roh Kudus atau bukan? Kalau bukan dari Roh Kudus, pasti berasal dari si jahat. Mungkin ini adalah pekerjaan dari apa yang saya sebut dengan istilah familiar spirit. Familiar spirit itu apa? Familiar spirit ini adalah salah satu dari rombongan roh-roh jahat yang karena ada di dalam dunia roh, ada dalam dimensi rohani. Dan apa yang ada dalam dimensi roh itu tidak mengenal batasan waktu, tidak mengenal batasan ruang. Jadi apa yang akan terjadi besok, apa yang terjadi 5 tahun yang akan datang, itu sebetulnya sudah terdesain, sudah terbentuk atau sudah
terrealisasi di dalam alam roh. Hanya tinggal menunggu waktu untuk teraplikasi di alam lahiriah. Nah, iblis juga berupaya untuk memberi impresi kepada kita bahwa dia pun mengetahui hari esok. Nah, itu sebabnya salah satu manifestasi dari roh-roh jahat itu adalah roh peramal. Nah, roh peramal ini apa? Ini bagian dari roh jahat, familiar spirit tadi, yang mencoba untuk mengkomunikasikan, pakai tanda kutip, hal-hal yang akan ada di masa depan, supaya memberi impresi kepada orang sekarang bahwa dia tahu masa depan. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau dia memberi nasihat, memberi arahan, hati kita terbuka untuk menerima. Dan ketika kita sudah mulai tidak lagi memfilter nasihat, arahan, pengajaran yang diberikan, kita sudah mulai terima begitu saja. Itulah saatnya dia akan mulai menyeret kita keluar dari kebenaran dan akan membawa kita jalan di jalan kehancuran, jalan kematian. Itu yang harus kita waspadai. Ya, sebaliknya kalau memang ada hamba Tuhan yang memang membawa karunia nubuatan dan benar akurat, orang juga kagum membuka hati, tapi hasilnya benar ya Pastor ya? Ya, pasti. Ya. Tapi terlepas dari itu semua, saya lebih suka mengajak untuk kita semua membangun fondasi hidup kita itu di dalam jalan-jalan Tuhan. Nah, apa itu? Kalau kita membangun kehidupan kita di dalam jalan-jalan Tuhan, kita akan mendapati, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi secara detail, peristiwa apa yang akan terjadi di hari esok, tapi kita sudah tahu, kita sudah punya sebuah keyakinan, apapun yang terjadi selalu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Apapun yang akan kita alami, kita mendapati selalu ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam peristiwa yang ada. Sehingga walaupun pakai tanda kutip kita tidak tahu apa peristiwa yang akan terjadi besok, tapi kita akan terus menjalani hari-hari kita dengan rasa tenang, dengan rasa aman, dengan rasa nyaman, karena kita tahu pasti ada Tuhan yang menyertai kita dan ada Tuhan di hari esok. Itu iman yang mesti kita bangun, itu harus kita bangun seperti itu. Iya. Karena memang tidak setiap kali Tuhan itu menyingkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi secara detail di hari esok. Setiap kali Tuhan singkapkan hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita, itu selalu punya tujuan. Tujuannya tidak lain adalah untuk membangun keyakinan dalam diri kita, mempersiapkan mental kita untuk mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Terlepas dari apapun yang akan terjadi di depan, selalu ada penyertaan Tuhan yang nyata menyertai hidup kita. Jadi Tuhan tidak setiap kali menyingkapkan apa yang akan terjadi hari esok. Kalau Tuhan lakukan itu, tujuannya adalah mempersiapkan mental kita. Nah, tapi kalau kita sudah dipersiapkan dengan firman, ya tidak perlu akan tahu hari esok. Yang pasti kita tahu dengan yakin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai kita, dan apapun yang kita hadapi itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Walaupun ada peristiwa buruk, tetap ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan buat kita. Yes, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam hal-hal yang kita bilang sebagai berkat, tapi kadang-kala dalam peristiwa-peristiwa yang kita sebut sebagai musibah, sebagai hal sial, itu Tuhan tetap bekerja. Bahkan di tengah kecerobohan kita juga. Dalam kecerobohan kita pun Tuhan tetap akan memanfaatkannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi pemirsa, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, dan tidak perlu punya hati yang bergelora pengen cari tahu event apa yang akan terjadi di hari esok. Karena kalau itu yang kita miliki, kita tanpa sadar akan membuka diri untuk dusta dari si jahat. Kadang-kala Tuhan sengaja menyembunyikan apa yang akan terjadi di hari esok untuk kebaikan kita, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak menjadi gentar. Loh, tapi kan kita jadi bisa mempersiapkan diri. Kalau kita tahu apa yang akan terjadi besok, kan kita bisa persiapan mental. Kadang-kala Tuhan itu lebih tahu dari kita kok. Ya. Kalau event yang akan terjadi disingkapkan, kadang-kala kita bukannya siap, malah justru cari cara bagaimana menghindarinya.
Bukan mentalnya kuat malah hancur ya. Malah rontok mentalnya. Malah rontok. Iya. Padahal itu adalah peristiwa, event yang memang harus kita hadapi. Itu sudah ada dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti memberi kemenangan kepada kita, Tuhan pasti akan membawa peristiwa apapun selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya juga salut Pastor sama Abraham itu Pastor. Dia disuruh pergi ke tempat yang ia tidak tahu kemana dia tuju. Tuhan cuma berkata, pergilah dari rumah bapakmu, dari tengah sanak saudaramu, dari antara negerimu ini ke negeri yang aku akan tunjukkan. Nah, yang mana Tuhan? Nggak jelas. Tapi Abraham taat saja. Ya. Nah, langkah ketaatan seperti yang Abraham punya, itulah yang harus kita miliki juga. Itu yang Pastor maksud tadi sebagai jalan-jalan Tuhan. Yes. Jadi selangkah demi selangkah, tapi pasti begitu Pastor. Pasti. Walaupun hanya satu langkah di depan, tapi saat kita taati, ini akan membawa kita progres. Dan ketika kita mulai melangkah, nanti akan terbuka langkah selanjutnya. Akan terbuka langkah berikutnya. Jadi jangan khawatir, nanti kalau aku melangkah satu langkah, nanti jadi jalan buntu. Tidak. Tidak akan pernah ada jalan buntu di dalam Tuhan. Karena bahkan kalaupun ketika kita melangkah, tidak ada lagi jalan. Tuhan sendiri yang akan menjadi jalan buat kita. Dia akan menciptakan jalan yang baru buat kita. Tapi kenapa ya Pastor? Kita tuh sebagai manusia ya Pastor, maunya kayaknya lihatnya ke depan gitu. Ya, kayaknya, itu nature-nya manusia, kepengennya 5 langkah di depan, 100 langkah di depan. Padahal yang kita butuhkan cuma 1 langkah aja untuk kita jalan, untuk kita melangkah dalam ketaatan. Iya. Apa mungkin ini juga yang buat kita jadi tertarik dengan kitab Wahyu gitu Pastor? Karena itu kan bicaranya ke depan terus. Sesuatu seringkali kita merasa tertarik dengan hal-hal yang berbau futuristik, ramalan, hal-hal tentang masa depan. Tapi pada waktu kita mendengarnya, kita jadi ketakutan sendiri. Sementara Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam ketakutan atau was-was. Tuhan itu pengen damai sejahtera Kristus selalu berkuasa atas pikiran dan hati kita. Jadi kalau memang Tuhan mendapati kita hanya akan jadi ketakutan, ya Tuhan memang sengaja sembunyikan hari-hari esok dalam hidup kita. Yang penting you percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertaimu. Yang penting you membangun dasar keyakinan bahwa peristiwa apapun selalu akan Tuhan ubahkan untuk kebaikan kita. Amin. Jadi intinya walaupun tidak melihat, tapi percaya. Yes. Walaupun kita tidak tahu dengan detail apa yang akan terjadi, tapi kita tahu dengan pasti tangan Tuhan akan terus menyertai kita, menuntun kita, memberi kemenangan kepada kita. Haleluya. Biarlah takaran iman yang seperti ini terbangun kuat dalam hidupmu, dibangun oleh Roh Kudus dalam dirimu, sehingga hari-harimu akan terus dipenuhi, dikuasai oleh damai sejahtera ilahi. Terjadilah atas hidupmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ada banyak orang di sana yang ketakutan. Dengan tindakan sederhana Anda, mereka akan dimerdekakan dari ketakutan. Haleluya. Nah, Pastor, ini lanjut ya Pastor. Ke bencana-bencana alam.